Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Kurnian Karisma dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 06. Nah, di sini saya akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, saya di sini sudah memilih 2 di antara 4 kasus yang telah diberikan oleh Bapak Guru. Yang pertama adalah kasus pembunuhan Marsina. Yang kedua adalah kasus bom Bali 1. Nah, sebelum saya membahas satu persatu dari kasus tersebut, perkenankan saya untuk menjelaskan apa itu HAM. HAM atau yang biasa disebut dengan hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang telah dimiliki oleh manusia sejak lahir yang diberikan sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lahir di Ngelunduk pada tanggal 10 April 1969 dan meninggal pada tanggal 8 Mei 1993 pada usianya yang ke-24 tahun. Marsina adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada pemerintahan masa Orde Baru. Marsina, seorang aktivis dan buruh di PT CPS. Perempuan pemberani ini memperjuangkan hak teman seperjuangannya untuk kenaikan upah mereka. Sayangnya, ia ditemukan tidak bernyawa pada tanggal 8 Mei 1993 setelah 3 hari menghilang. Berawal dari Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat yang berisi agar perusahaan menaikkan gaji untuk para buruh. Namun, banyak perusahaan yang tidak ingin melakukannya, termasuk PT CPS. Akhirnya, Marsinah dan teman-temannya pun melakukan unjuk rasa agar perusahaannya menaikkan UMR. Tetapi, hal itu tidak diindahkan oleh PT CPS. Pada tanggal 3 Mei sampai 4 Mei, para buruh melakukan aksi mogok kerja. Akibatnya, perusahaan pun tidak berjalan dengan maksimal. Akhirnya diadakan perundingan antara pihak perusahaan dan perwakilan buruh. Hasilnya pun membawa kebahagiaan bagi para buruh karena gaji mereka dinaikkan. Tetapi kisah ini tidak sampai di situ. Keesokan harinya, 13 buruh yang terlibat dalam demo dipanggil dan secara tiba-tiba mengundurkan diri dari PT CPS. Pada hari yang sama, jam 10 malam, Marsinah tidak terlihat lagi. Dan pada tanggal 8 Mei 1993 dikabarkan Marsinah telah meninggal dunia. Agak marah karena apa? Cita-citanya itu tidak bisa tercapai. Dan saya tanya mengapa harus jurusanku? Karena dia ingin membantu teman-teman. Saat pabrik arloji tempatnya bekerja membuka cabang di Porong Sidoarjo, Marsinah ikut dipindah bekerja di pabrik baru ini. Meski bekerja sebagai buruh, minat belajar Marsinah tidak pernah padam. Untuk menambah pengetahuan, ia mengikuti kursus komputer dan bahasa Inggris di lembaga kursus setempat. Setiap ada koran atau judul-judulan di orang dulu kan jarang ya yang beli koran itu tidak ada itu yang dibaca. Merupakan pelanggaran HAM karena yang pertama adalah para buruh tidak dapat menaspirasikan pendapat mereka. Kita bisa lihat dari mereka ingin gajinya dinaikkan tetapi diabaikan oleh PT CPS. Oleh karena itu mereka melakukan aksi mogok kerja. Dan yang kedua, kasus ini merenggut nyawa seseorang. Contohnya Marsinah terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993. Jadi pemerintah Indonesia harus memperketat tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
Bali 2002 atau yang biasa disebut dengan Bom Bali 1 adalah 3 rangkaian peristiwa pengaboman yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Bom Bali 2002 disebut dengan Bom Bali 1 adalah rangkaian 3 peristiwa pengaboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Amerika Serikat. Walaupun jaraknya cukup berjauhan, rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka. Kebanyakan orang-orang wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Pulau Bali menurut saya adalah pulau yang sangat indah, pulau yang kaya akan alam, kaya akan wisatawan, kaya akan tempat-tempat wisata yang sangat indah, dan banyak hal lainnya yang bisa ditemukan di Pulau Bali. Pulau Bali tempat kelahiranku, tempatku untuk tinggal, dan tempatku untuk kembali. Tapi Pulau Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 adalah pulau yang sedang penuh dengan konflik dan masalah. Contohnya yaitu Bom Bali 1. Salah satu penyebabnya adalah semakin terorganisasinya kegiatan para teroris. Oleh karena itu, masyarakat Pulau Bali harus bersatu. Selain itu, aparat dan keamanan Indonesia harus ditingkatkan. Apalagi pada saat itu banyak wisatawan asing yang ikut terluka. Dan oleh karena itu, semenjak terjadinya tragedi Bom Bali 1, banyak wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri menurun jumlahnya. Apalagi pelaku adalah orang Indonesia. Sama saja mereka merugikan negaranya mereka sendiri dan mencemarkan nama baik Indonesia. Ayo kita jaga negara kita. Yang saya bisa bahas dari kasus-kasus tersebut, jika ada salah kata atau salah informasi, mohon dimaafkan. Sekian saya ucapkan terima kasih.